Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau yang akan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan juga menghidupi firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat dikasih Tuhan, ya masih suasana Valentine ya, orang-orang merayakan hari kasih sayang. Kita pun mau belajar hari ini tentang kasih. Kalau Tuhan jelas sudah pasti mengasihi kita dan menyatakan, membuktikan kasih-Nya dengan Dia datang ke dunia menjadi manusia dan mati di atas kayu salib menebus kita semua dari kuasa dosa. Karena Tuhan ingin supaya di tempat Dia berada, kita pun berada ya di surga. Nah itu kan jelas ya, Tuhan sudah membuktikan ya sudah 2000-an tahun yang lalu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita? Nah kita tidak bisa hanya sekedar berucap aku mengasihi. Dan bahkan ada orang yang gak ngerti bagaimana mengasihi itu. Nah Allah itu kasih. Nah Tuhan sudah menunjukkan kasih. Nah sekarang kita. Bagaimana kita harus mengasihi? Nah firman Tuhan, Alkitab kita. Termasuk dari kitab Taurat, ada Mazmur dan seterusnya. Semua kitab para nabi itu juga bicara tentang kasih sesungguhnya. Sehingga Tuhan Yesus satu kali ketika ditanya, dia menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Artinya mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Ya, itu sebagai hukum. Ya, hukum kasih yang pertama itu mengasihi Tuhan. Ya, yang kedua, ya, yang sama dengan yang pertama tadi, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah kalau yang pertama, yang terutama kita dengan Tuhan. Yang kedua kita dengan sesama. Jadi seperti membentuk salib ya. Kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Nah dikatakan untuk mengasihi sesama itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah kalau kita mau mengasihi sesama artinya kita itu harus mengasihinya juga dengan segenap hati. Karena seperti kita mengasihi diri kita. Seperti kita punya misalnya hak, orang lain juga punya hak.
bagaimana kalau kita mengasihi, berikan hakmu bagi orang lain. Karena engkau ingin orang lain itu seperti kamu gitu loh. Jadi mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Dan itu hukum yang kedua, sama. Artinya tidak boleh kita milih salah satu. Kedua-duanya harus dilakukan. Kita nggak hanya bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan ya dengan hukum yang pertama, mengabaikan hukum yang kedua. Tidak bisa. Kenapa? Karena barang siapa mengasihi Tuhan, dia juga harus mengasihi sesamanya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau dengan sesama yang bisa dilihat saja kita nggak bisa mengasihi. Nah, jemaat dikasih Tuhan, itu hukum Tuhan. Kita mengenai sebagai hukum kasih. Nah, seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi yang kita punya, itu semua dirangkum Tuhan secara umum ya, istilahnya, isinya itu dua hal itu sesungguhnya. Ya, dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita milih mengasihi sesama saja dan mengabaikan Tuhan, tidak bisa juga. Nah, artinya kasih ini harus seimbang. Kedua-duanya harus dilakukan. Karena dengan demikian bahwa kita orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Engkau mengatakan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tapi benci dengan orang lain. Gak peduli orang lain. Saudara dikasih Tuhan. Itu bukan kasih yang benar di hadapan Tuhan. Kasih itu ya mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Jadi istilahnya kayak rangkuman dari seluruh kitab suci. Itu kurang jadi dua hal ini. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan berarti melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, di Alkitab kita banyak sekali di sana perintah-perintahnya yang harus kita lakukan. Demikian juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu pun bagian juga yang diajarkan di kitab suci. Kepedulian dengan orang lain, membantu orang lain dan sebagainya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jadilah pelaku firman, jadilah orang-orang yang membawa kabar baik bagi dunia, yaitu Allah mengasihi dan kasih itu nyata melalui hidup kita. Kita pun mengasihi sesama dan juga tentunya kita harus selalu mengasihi Tuhan. Dengan demikian kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi. Jadi mengasihi bukan hanya satu saja, ke Tuhan saja tidak, tetapi juga kepada sesama kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau mengajarkan kami bagaimana kami harus mengasihi. Dan hukum kasih yang Kau berikan kepada kami, yaitu supaya kami mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kami tahu Tuhan, seringkali Tuhan hal ini tidak mudah dikerjakan. Tetapi Engkau memberikan ini untuk kami jadikan hukum, yaitu hukum kasih. Dengan kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan tidak ada tawar-menawar lagi, karena Engkau Allah adalah kasih. Maka kami yang mengasihi Tuhan harus menjalankan hukum kasih dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, mohon tuntunan-Mu sehingga kami bisa menjadi pelaku firman ini Tuhan. Dan kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka, mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.